Manifest adalah singkatan dari Mention Confess. Sudah menjadi bagian integral dari digitalisasi di Indonesia. Nah, fenomena ini sudah banyak muncul di suatu kalangan, terutama di kalangan penggunaan aplikasi X. Manifest memungkinkan individu untuk menyampaikan pengakuan atau pendapat secara anonim atau biasa disebut sebagai sender, yaitu dengan menggunakan akun pihak ketiga yang dibantu oleh operator. Anonimitas yang ditawarkan seringkali membawa perilaku yang negatif seperti penyebaran hoax dan perundungan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana caranya kita menggunakan Manifest secara baik dan bijak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penggunaan Manifest dalam konteks sosial yang melibatkan media anonimitas, mengidentifikasi pola perilaku yang muncul, serta menilai implikasi positif dan negatif dari fenomena ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang perilaku pengguna dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian yang kami peroleh adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengkaji Manifest di kalangan sosial di Indonesia. Mengapa kelompok kami memilih itu? Karena datanya sangat lengkap, untuk data-datanya ringkas seperti rata-rata, median, dan lain-lain. Untuk pengumpulan datanya kita menggunakan data primer, yaitu dengan membuat kuesioner, di mana kuesioner tersebut dibuat di Google Doc dan kita mengajukan pertanyaan terbuka, tertutup, dan keduanya untuk mengetahui apa tanggapan responden tentang Manifest. Apakah mereka mengetahui istilah Manifest atau tidak, atau mereka bisa menyelesaikan masalah menggunakan Manifest menjadi masalah atau tidak. Dari data kuesioner yang telah kami kumpulkan, sebesar 84% responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar istilah Manifest. Lalu sisanya mereka menyatakan tidak pernah mendengar istilah Manifest. Baik, untuk data yang selanjutnya bisa dilihat pada diagram yang telah kami tampilkan. 71% responden menjawab bahwa mereka tidak pernah menggunakan Manifest sebagai media penyelesaian masalah. Untuk sisanya, mereka menjawab bahwa mereka pernah menggunakan Manifest sebagai media penyelesaian masalah. Berikut adalah perhitungan dari rata-rata nilai tengah dan modus. Untuk rata-rata dapat dilihat bahwa sebanyak 84 responden pernah mendengar istilah Manifest. Maka otomatis hasil rata-rata penelitian ini adalah responden pernah mendengar istilah Manifest. Median dan modus dari pertanyaan ini adalah responden pernah mendengar istilah Manifest. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, sebanyak 70,6% responden tidak pernah memanfaatkan Manifest sebagai media dalam menyelesaikan masalah. Maka otomatis rata-rata jawaban dari pertanyaan ini adalah responden tidak pernah menggunakan Manifest sebagai media dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula median dan modus menunjukkan bahwa responden tidak pernah menggunakan Manifest sebagai media penyelesaian masalah. Dari data yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, menunjukkan hasil bahwa pengguna aplikasi X jarang atau kurang dalam memanfaatkan Manifest sebagai media permasalahan mereka. Namun, pada data lain menunjukkan bahwa Manifest cukup membantu para pengirim Manifest untuk menyelesaikan masalah mereka melalui kolom komentar di akun Manifest yang telah tersedia pada komunitas-komunitas di aplikasi X. Kesimpulan dari kelompok kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode statistik deskriptif untuk mengkaji suatu permasalahan dalam menggunakan Manifest. Dari beberapa data yang telah kami sajikan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui apa itu istilah Manifest, dan mereka juga berpendapat bahwa Manifest cukup efektif dalam membantu menyelesaikan masalah. Alasan kami menggunakan pendekatan kuantitatif metode statistik deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana Manifest digunakan sebagai media penyelesaian masalah.